Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada tahun 1964, McLuhan mengeluarkan pemikirannya, yaitu The Medium is the Message. Pada saat itu, McLuhan ingin menekankan bahwa setiap media itu memiliki karakteristik tersendiri, memiliki pesan tersendiri. Semenjak dimulainya press, media massa, kita pasti mengetahui bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa cenderung diperuntukkan untuk khalayak ramai. Artinya untuk banyak orang dengan menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang tentu harus bisa dipahami oleh banyak orang. Berbeda dengan ponsel, ponsel dianggap sesuatu media komunikasi yang lebih private, lebih pribadi. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan tentu bisa berbeda antar masing-masing komunikasi antar pribadi. Oleh karena itu, ponsel sendiri bisa jadi memiliki banyak data-data personal di dalamnya. Waktu Lebaran 2024 yang kemarin, saya kehilangan ponsel pada saat perjalanan menuju kampung halaman. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya kita itu sudah cukup dekat dengan ponsel. Saya langsung panik waktu itu. Panik karena kebetulan pencuri yang ada di belakang saya, yaitu pengasong, sudah pergi. Saya hanya bisa kaget, shock, dan bus yang saya tumpangi sudah masuk ke dalam jalur tol. Artinya saya tidak bisa mengejar, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena handphone saya hanya satu, hanya ponsel saya hanya satu, jadi saya tidak bisa berbuat apapun. Saya tidak bisa melakukan blokir nomor telepon, saya tidak bisa melakukan blokir perbankan, dan saya tidak bisa mengabarkan kepada siapapun. Ayah saya tidak bisa melakukan pengabaran sekitar kurang lebih 2 sampai 3 jam. Berdasarkan data dari data AI, Indonesia itu masuk ke dalam uh, salah satu negara yang bisa dikatakan sangat candu dengan penggunaan ponsel. Jadi berdasarkan data ini, kita rata-rata Indonesia menggunakan ponsel sampai 6 jam per hari. Merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Thailand di sini. Thailand di sini hanya 5,6 jam per hari, itu agak mirip dengan Australia, Malaysia, Arab Saudi, itu mirip dengan Thailand. Indonesia sudah menyentuh angka 6 jam per hari. Artinya apa? Artinya durasi kita bertemu dengan ponsel itu sudah cukup menyita waktu. Ketika saya kehilangan ponsel, saya kehilangan berbagai macam hal. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, saya tidak bisa mencari hiburan, jadi selama 2 3 jam di bis, saya tidak punya hiburan sama sekali. Saya hanya bisa merenung dan melamun dan mencari strategi kira-kira setelah kehilangan ponsel ini apa saja yang harus saya lakukan. Karena apa? Terlepas dari kedekatan kita dengan ponsel, ternyata data ponsel kita itu memiliki banyak data pribadi di dalamnya. Sehingga saya khawatir pada saat itu, selama 2 jam, 3 jam saya berada di bis dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, dikhawatirkan pencuri dari ponsel akan menggunakan data pribadi saya untuk keuntungan dirinya. Utamanya ada data perbankan, ada data lain, ada data akun sosial media, ada data email, ada data WhatsApp yang saya tidak bisa utak-atik pada saat itu. Oleh karena itu, pertama kali yang saya pikirkan pada saat itu adalah data apa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana saya menyelamatkan data-data tersebut. Beruntungnya, sebagian besar data saya, data gambar, file, dokumen, foto, akun media sosial, akun media elektronik, sebagian besar data-data penting tersebut saya simpan dalam cloud, dalam penyimpanan awan, yaitu Google Drive, dan beberapa di OneDrive. Kemudahannya adalah ketika nanti saya langsung berpikir strategis, ketika nanti saya sampai rumah, saya harus meminjam telepon bapak saya, meminjam akses internet untuk segera out, mengeluarkan seluruh akun-akun tersebut. Saya langsung log out email, log out
data Google Drive, logout OneDrive, logout email saya pribadi maupun pekerjaan, sehingga harapannya pencuri tidak bisa mengakses data-data tersebut. Karena saya semenjak menggunakan penyimpanan awan, saya menyimpan berbagai macam foto, dokumen-dokumen pribadi seperti NIK, KTP, kartu keluarga, kartu nikah, dokumen-dokumen surat pertanahan, SHM, IMB rumah, semua hal-hal yang sangat sensitif itu sudah saya masukkan ke dalam penyimpanan awan, sehingga data-data tersebut harus segera saya keluarkan sehingga pencuri tidak bisa mengakses data-data tersebut. Seperti yang kita ketahui, maraknya penipuan pasti akan mencari informasi-informasi yang sangat penting dari diri kita, misalkan seperti gambar dalam media sosial, profile picture di dalam uh, messenger WhatsApp, itu kan sering sekali digunakan sebagai cara untuk mereplika diri kita untuk menipu orang lain. Sehingga keuntungan menggunakan penyimpanan awan ini, kita bisa segera melog out keluar dari file-file penting tersebut. Namun yang kedua, jadi ponsel kita itu sekarang sudah lebih dari alat komunikasi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa medium is the message, ponsel merupakan media yang memiliki arti tersendiri, memiliki karakter tersendiri. Selain itu, lebih dari itu, ponsel kita dengan adanya bank digital, perbankan yang sudah lebih maju menggunakan teknologi, akun media sosial maupun akun e-commerce, sekarang menggunakan nomor ponsel sebagai two-factor authentication. Menggunakan pengiriman one-time password yang dulu mungkin kalau pernah Bapak Ibu ketahui, perbankan masih menggunakan hardware berupa token. Waktu itu saya masih punya Mandiri, bentuknya biru kecil seperti ini. Setiap transaksi yang saya lakukan selalu menggunakan token warna biru untuk menciptakan generate password, PIN, generate PIN. Setiap kali transaksi saya menggunakan generate PIN menggunakan token. Namun dengan perkembangannya, perbankan mulai beralih kepada one-time password menggunakan SMS yang dikirimkan melalui nomor ponsel. Oleh karena itu, saat ini ketika Bapak Ibu kehilangan ponsel, nomor ponsel memegang peranan penting untuk transaksi perbankan maupun transaksi e-commerce di marketplace. Misalkan di dalam perbankan ada nilai, suatu nilai uh, akun, nilai rupiah yang kita tabung di dalamnya, atau di dalam marketplace kita punya Shopee Pay misalkan, e-wallet, Shopee Pay, ataupun mungkin kita punya jumlah tertentu dalam GoPay ataupun dalam OVO, itu kan artinya ketika kita kehilangan ponsel, kehilangan nomor ponsel, kita sudah rentan terhadap data-data tersebut. Penggunaan nomor ponsel sebagai two-factor authentication yang lebih efektif dan efisien, karena kebetulan menggunakan token yang saya punya waktu itu dari Mandiri itu memiliki memerlukan infrastruktur yang cukup besar. Mandiri harus mengeluarkan server, harus mengeluarkan hardware yang harus disebarkan kepada setiap nasabah, dan itu tentu sangat tidak praktis dan efisien. Oleh karena itu beralihnya FA, metode two factor authentication menggunakan nomor ponsel itu sejujurnya berdasarkan sudut pandang perbankan itu merupakan sesuatu yang sangat efektif dan efisien. Namun akhirnya kita juga yang harus selalu menjaga nomor ponsel kita, karena di dalamnya sudah menyimpan data-data perbankan. Jadi ketika waktu itu handphone saya, ponsel saya dicuri, hal kedua yang saya pikirkan adalah bagaimana saya harus segera memblokir nomor ponsel. Karena dikhawatirkan nomor ponsel itu sudah memegang seluruh OTP terdaftar di berbagai macam perbankan yang saya punya. Terdaftar juga di ShopeePay, di GoPay, di OVO, yang meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi e-wallet tetap harus kita amankan. Selain itu, yang berikutnya adalah ternyata nomor ponsel kita itu memiliki data-data personal seperti layaknya media sosial dengan adanya Get Contact. Jadi Get Contact ini salah satu apps yang dikeluarkan di Inggris pada tahun 2017 dan mungkin mulai cukup populer di Indonesia sejak 2018-2019. Get Contact ini bisa menampung data-data
crowd data ya, dari berbagai macam data-data perorangan yang dikumpulkan menjadi satu yang berdasarkan dari nama-nama kontak yang kita simpan. Jadi ketika kita menginstal aplikasi Get Kontak dan mengizinkan untuk mengakses kontak kita, maka Get Kontak akan mengambil seluruh nomor dan nama-nama yang ada dalam kontak kita. Dan itu dijadikan satu dalam satu dunia. Jadi kita bisa mengetahui dalam nomor ponsel yang kita miliki itu kita memiliki tagging ya. Kita memiliki nama di sana berdasarkan seluruh kontak-kontak yang telah menyimpan nomor kontak kita. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika misalkan pencuri sudah mengambil nomor ponsel saya, pencuri bisa mengetahui berapa nomor ponsel saya, pencuri pun sudah bisa mengantongi sejumlah data-data pribadi sesuai yang ada dalam Get Kontak. Dan itu menurut saya adalah data-data yang cukup mencengangkan. Karena bisa menjadi profiling dari kita pemilik nomor telepon. Misalkan ada yang menamai saya dengan nama Rahman dari kantor saya BKPM, ada yang menuliskan lebih detail Rahman BKPM dari unit pelayanan. Sehingga pencuri pun sudah mengetahui nih beberapa data-data vital saya. Saya bekerja di mana sudah diketahui, misalkan dengan menyebut BKPM, dia bisa melakukan searching di Google untuk mengetahui apa itu BKPM, pekerjaannya apa, oh PNS, sehingga punya banyak kontak tentunya di sana yang bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melakukan penipuan, phishing misalkan, dengan mengatasnamakan saya. Misalkan nih, setelah mengetahui saya bekerja di BKPM, saya ada di unit pelayanan misalkan, saya pernah di situ ditulis bahwa saya masuk lokasi rumah misalkan Rahman Depok, terkadang kan kita suka menyimpan nama kita dengan nama orang dari berasal dari mana, misalkan Rahman Depok, Rahman Jakarta. Kita sudah mengantongi nih beberapa informasi terkait dengan pekerjaan di mana, lokasi saya di mana, dan mungkin ada terkadang orang juga menyimpan misalkan eh, orang tua dari rekan anak kita, papanya King Fast misalkan, karena anak saya namanya King Fast, jadi di situ tertulis namanya papanya King Fast misalkan. Atau mungkin Rahman menyebut nama perumahan saya misalkan, perumahan Depok Indah misalkan. Jadi hal-hal seperti itu, informasi-informasi ini sangat vital, sangat personal, dan sangat bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melakukan phishing, scam misalkan. Jadi data Get Kontak ini setelah mengetahui tadi nomor ponsel, atau mungkin ketika tadi saya tidak bisa mengamankan data-data gambar di dalam telepon, atau mungkin file-file yang pernah saya unduh di sana, itu kan juga menjadi data-data penting yang lainnya yang bisa mendukung orang untuk melakukan kejahatan lebih mulus. Ketika saya misalkan pencurinya sudah mendapatkan data-data tersebut, pencurinya melakukan scamming, karena itu juga terjadi kepada saya sebenarnya sekitar tahun lalu. Salah satu rekan saya itu pernah ditelepon oleh seseorang mengatasnamakan saya dengan menyebut saya bekerja di Rahman, ini Rahman siapa? Ini Rahman yang bekerja di BKPM masa lupa, seperti itu. Ketika nanti ditambahkan bahwa iya yang tinggal di Depok itu misalkan, yang ayahnya King Fast misalkan, itu kan semakin menguntungkan pencuri, menguntungkan penipu. Semakin banyak file, semakin banyak data-data pribadi yang dapat dia peroleh dari nomor ponsel, itu akan semakin memuluskan rencana dia untuk melakukan penipuan. Korbannya tentu saja teman-teman saya yang mungkin tidak terlalu dekat dengan saya semakin percaya bahwa ini Rahman, meskipun suaranya mungkin agak sedikit berbeda. Tetapi itu akan bisa apa ya, memberikan efek tertentu lah ya. Secara psikologis pasti teman saya pasti akan berpikir, oh Rahman yang bekerja di BKPM, rumahnya di Depok. Jadi berdasarkan teori usage and gratification, kita itu menggunakan media komunikasi untuk beberapa hal kebutuhan kita. Salah satunya adalah kebutuhan informasi. Jadi Get Kontak, beberapa data pribadi melalui penyimpanan awan, mungkin kalau memang dia bisa membobol akun-akun penyimpanan awan saya, itu artinya pencuri itu sudah bisa mendapatkan lebih banyak data informasi. Jadi salah satu dari teori usage and gratification adalah bagaimana kita menggunakan media komunikasi itu untuk mencari informasi, untuk melakukan profiling. Nah kebetulan karena ponsel saya dicuri, jadi saya waktu itu langsung berpikir strategik untuk segera mengamankan data-data personal itu karena khawatirnya
Pada zaman sekarang pasti data-data tersebut bisa dijual ke orang lain atau data tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk tindakan-tindakan yang membahayakan. Tetapi dengan melakukan profiling ini sebenarnya berdasarkan pengalaman ini Bapak Ibu, eh, profiling melalui data get kontak itu juga bisa dimanfaatkan oleh kita untuk eh, melakukan komunikasi, mempermudah tahapan komunikasi. Jadi ada salah satu teori, yaitu teori penetrasi sosial. Di situ menyampaikan bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, komunikasi interpersonal dengan orang lain, itu akan ada tahap-tahapnya. Dimulai dari tahap yang paling dangkal, kita biasanya kalau berkenalan kan biasanya namanya siapa, tinggal di mana, kerja di mana, sudah lama tinggal di X misalkan. Bagaimana bekerja di X, sudah lama bekerja di X. Jadi itu informasi-informasi dangkal, informasi-informasi awal. Nah, melalui data get kontak ini sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan sedikit informasi-informasi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan tahapan-tahapan komunikasi interpersonal. Jadi, semisal setelah mengetahui bahwa saya bekerja sebagai PNS di BKPM, sektornya investasi, mungkin ketika ada orang lain yang memiliki informasi mengenai saya, bisa berkomunikasi mengenai investasi, ekonomi mikro, ekonomi makro, bisa berkomunikasi terkait dengan Depok ketika saya tahu adalah saya tinggal di Depok, bisa melakukan komunikasi lebih lanjut. Oh, Depok itu terkenal dengan kota yang religius misalkan. Oh, kemacetannya ada di Margonda, itu bisa menjadi bahan-bahan awal pembicaraan. Jadi selain media sosial misalkan Instagram, Facebook ataupun mungkin akun LinkedIn, itu salah satu informasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah melakukan komunikasi interpersonal adalah melalui data-data get kontak. Tentu kita juga harus berhati-hati ya, karena khawatirnya itu ada data-data yang sensitif di sana. Ya mungkin terkadang kita tidak bisa kontrol karena data get kontak itu diambil dari kontak-kontak orang lain. Jadi kita sebenarnya tidak bisa kontrol data-data tersebut kebenarannya. Tetapi itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Dengan memiliki ragam informasi awal, kita bisa memanfaatkan informasi-informasi tersebut untuk melakukan profiling. Ketika misalkan kita akan berbicara dengan dosen kita bisa coba cek nih melalui nomor teleponnya di dalam get kontak. Oh, ternyata dosen ini adalah lulusan Universitas Indonesia misalkan. S2-nya di Universitas Pajajaran misalkan. S3-nya dari UI. Nah, itu kita bisa jadikan bahan-bahan pembicaraan awal. Atau mungkin dia berasal dari suatu kota tertentu, Yogyakarta, artinya berdasarkan informasi awal itu kita harus lebih sopan ketika berbicara, lebih pelan berbicara. Karena kita tahu biasanya orang Jogja identik dengan orang-orang yang mungkin berbicara sedikit pelan, menjunjung tinggi sopan santun, menjunjung tinggi eh, orang tua dan orang muda. Jadi berdasarkan informasi-informasi tersebut, biasanya kita bisa memanfaatkan hal-hal informasi pribadi tersebut untuk meningkatkan kemudahan, meningkatkan efektivitas komunikasi kita dengan secara personal dengan orang. Oleh karena itu, melihat dari case yang tadi, bagaimana saya kehilangan nomor telepon dan bagaimana nomor telepon itu memiliki berbagai macam data-data pribadi, sebaiknya kita tentu harus lebih waspada dalam mengamankan ponsel maupun nomor ponsel kita. Namun, saya yakin perlu diskusi-diskusi komunikasi yang lebih mendalam terkait dengan uh, data-data personal dalam ponsel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.